Saudara-saudara sekalian yang mulia, di antara hal yang perlu dijaga oleh kita punya lidah adalah menggibah. Jangan sampai kita doyan memperguncingkan kekurangan orang lain. Itu tugas lidah dari 8 tugas. Bagaimana cara supaya kita menjadi orang yang tidak suka menggibah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in nadharta ila zahirika wa batinika falam tatlu' fihima ala aibin wa naqsin fi dinin wala dunya fa'lam anna jahlaka bi uyubi nafsika aqbahu anwa'il hamaqati wala aiba a'zamu minal humqi. Wa inna dzarta, dan jikalau memandang oleh kamu kepada lahiriahmu dan batiniahmu, lalu tidak melihat oleh kamu pada lahir dan batinmu atas adanya kekurangan, wa naqsin, dan aib dan kekurangan, fi dinin wala dunya, baik pada agama dan tidak pula pada dunia maupun pada dunia. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna jahlaka, akan bahwa bodohnya kamu, bi'uyubi nafsika, dengan aib dirimu. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna jahlaka, akan bahwasanya bodohnya kamu, bi'uyubi nafsika, dengan aib-aib dirimu, aqbahu anwa'il hamaqati, yaitu paling buruknya dari macam-macam kedunguan, wala aiba a'zamu minal humqi, dan tidak ada aib yaitu lebih besar daripada kedunguan. Walau aradallahu bika khairan labasaraka bi'uyubi nafsika. Walau aradallahu bika khairan, andai menghendaki oleh Allah denganmu akan kebaikan, labassaraka bi'uyubi nafsika, niscaya memperlihatkan oleh engkau akan dirimu terhadap aib-aib dirimu. Faru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha ghayatu ghabawatika wa jahlika, maka memandangnya kamu akan dirimu dengan pandangan ridha, yaitu puncak kebodohanmu dan kejahilanmu. Summa in kunta shadiqan fi dhannika fashkurillaha ta'ala alaih. Kemudian jika ada oleh kamu yaitu benar pada dugaanmu, maka bersyukurlah kamu pada Allah Ta'ala atas ketiadaan aibmu. Wala tufsidhu bisalabin nasi wat tamadmudi bi'aradihim, dan jangan kamu merusak akan dirimu dengan mencela orang dan memperbincangkan dengan kehormatan-kehormatan orang manusia. Fa inna dzalika min a'dzamil uyub, maka sesungguhnya yang demikian itu yaitu daripada sebesar-besarnya aib. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, di antara hal yang perlu dijaga oleh kita punya lidah adalah menggibah. Jangan sampai kita
doyan memperguncingkan kekurangan orang lain. Itu tugas lidah dari 8 tugas. Bagaimana cara supaya kita menjadi orang yang tidak suka menggibah? Kemarin dijelaskan ada 2. Pertama, membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah mengaji diri sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengaji diri sendiri ini kita renungi apakah dalam diri kita ada kekurangan atau tidak. Banyak katanya. Kedua, apakah kita pernah ngerjain dosa atau sering? Oh, sering juga. Maka bila kita banyak kekurangan, maka orang lain juga sama, banyak kekurangannya. Bila kekurangan kita tidak mau diceritakan, orang lain juga sama. Bila kita juga punya dosa, orang lain juga sama punya dosa. Maka kita pelajarilah diri kita. Dengan kita banyak belajar diri sendiri, maka ini cara untuk kita menghindari yang namanya ghibah. Itu begitu. Ngaji kita malam hari ini, kata Imam Ghazali, coba dah pelajari dirimu. Setelah kita pelajari diri kita, kata Imam Ghazali, wa inna dzarta ila zahirika, bila kita telah ngaji sama diri kita, baik bagian luarnya yakni fisiknya, dari diri kita banyak kekurangan, mungkin kulit kita hitam, hidung kita mancung ke dalam, apa tuh? Ya pesek, atau apa aja kekurangan yang ada dalam diri kita nih kita pelajari. Batin kita juga pelajari oleh kita. Setelah kita ngaji dari ujung pala sampai ujung kaki, ternyata kita enggak ada kurangnya, sempurna banget. Kata kita atau agama kitanya, akhlak kita, semuanya baik, kata kita. Maka kata Imam Ghazali, bila Anda berkata begitu, maka kebodohan Anda tentang kekurangan di badan sendiri aja nggak tahu, itu paling puncaknya kebodohan. Loh, di diri sendiri aja yang dia bawa-bawa dirinya kagak tahu kekurangan dirinya, maka tidak ada aib yang terbesar selain yang namanya kedunguan. Apa itu dungu? Kekurangan diri kagak tahu. Apa kita ini doyan tahajud apa enggak? Apa kita ini doyan baca Quran apa enggak dari sisi agama? Kalau enggak, kita enggak tahu kekurangan kita, enggak tahu sama sekali. Itu puncak kedunguan. Puncak kedunguan. Dan itu adalah bahaya besar. Sebab apa? Bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki ama diri kita menjadi orang mulia di akhirat, orang mulia di kubur, orang mulia di dunia, pasti Allah tunjukin ama kita kekurangan diri sendiri. Kalau kita tahu kita banyak kurangnya, maka sempurnakan saja hari-hari kita untuk menyempurnakan kekurangan kita, daripada ngomongin kekurangan orang. Kita mendingan benerin diri kita daripada kita memperbincangkan kekurangan orang. Sempurnain.
Kita malas sama ibadah, tanya sama diri sendiri, ada apa ini kita ini? Begitu, pengen dapat ikan ke empang kagak, tidur aja di rumah, nggak ke empang, pengen dapat ikan, bener apa salah? Salah. Kalau pengen dapat ikan, ya ke empang. Ada orang pengen masuk surga, ibadah juga kagak, tahajud kagak, pengen masuk surga, bener apa salah? Salah. Begitu, maka kita kudu ibadah. Kita kudu ibadah. Jangan sampai kita tidak ibadah. Kalau sampai Anda pandang diri Anda tidak lihat barang dikit kekurangan Anda, berarti Anda paling bodohnya orang. Begitu, masa kekurangan diri enggak kelihatan? Kalau kata Roma, semut di seberang lautan kelihatan, gajah pelupuk mata tidak kelihatan. Tuh, artinya kekurangan orang kelihatan, kekurangan diri enggak kelihatan. Orang apa namanya? Dungu, kata Imam Ghazali. Tuh dungu begitu, yang kaya-kaya begitu. Banyak orang tidak tahu tentang aib diri sendiri. Dia tidak tahu. Jadi bagaimana kita pengen mengenali bahwa diri kita ada kekurangan? Ada banyak cara. Kalau kita pengen tahu diri kita itu kekurangannya apa, setidak-tidaknya ada 4 cara ngaji diri. Cara kita ngaji diri ada 4 cara. Biar kita tahu tentang diri kita. Yang pertama, kita kudu duduk di hadapan ulama yang benar-benar tahu tentang aib diri kita. Kita duduk sama kiai namanya Syekhul Mursid, kita minta dibacain watak-watak buruk kita, biar nanti kita bisa dibenerin. Kayalah penyakit dohir, kalau kita pengen tahu kita penyakit atau tidak, kita datang ke dok agar supaya dibacain sama dokter tentang kondisi kesehatan badan kita. Itu cara satu, agar supaya kita tahu. Yang kedua, kalau kita pengen tahu tentang diri kita, maka kita harus mencari teman akram yang jujur, yang dia bakal menyampaikan apa yang ada pada diri kita, akhlak kita. Dia sampaikan, wah abang ini begini, jadi orang pelit banget abang ini. Kita jangan marah karena kan kita ngaji. Begitu sama temen kita yang lagi bacain kita. Kalau tadi kiai, wah sama kiai susah saya. Sama temen, bang tolong terangin kekurangan saya ini apa, agar supaya saya bisa benerin diri saya. Didongengin nanti sama teman kita. Kata teman kita, marah enggak? Enggak. Kalau marah ya enggak jadi saya dongeng, terus domelin. Karena saya lagi mau nerangin ente. Begitu. Itu begitu. Berdua tuh. Cara kita pengen ngaji diri. Yang ketiga, cara kita ngaji diri itu lewat musuh-musuh kita. Dari musuh-musuh kita itu kita pelajari.
kekurangan kita. Bener nggak yang diomongin dia? Kita pelajari. Bener nggak yang diomongin pembenci kita? Oh benar. Kita rubah pelan-pelan, belajar ngedandanin diri sendiri. Itu adalah cara. Yang keempat, ini yang paling menarik, cara kita ngaji diri, yaitu kita bergaul dengan banyak orang. Yang kita lihat dari perilaku orang itu buruk, dicela oleh orang, berarti kita jangan kerjain. Kalau orang tuh muji, itu tuh bagus. Kalau bulan Muharram nyantuni yatim, berarti kita juga kudu nyontok. Ini nih paling gampang. Nabi Isa alaihi salam waktu ditanya oleh muridnya, namanya Barnabas. Murid Nabi Isa ini banyak. Ada Barnabas muridnya, tapi orang Nasrani nggak akui dia muridnya. Ada Yohanes nanya sama Nabi Isa. Dia bilang begini, Isa, kalau saya nih bisa makan pakai tangan kanan, mengerti hormat sama yang lebih tua, sayang sama yang muda, hormat sama ulama. Kalau saya diajarin baba saya, ada baba yang ngajarin. Kalau ente kan nggak ada baba, adanya mak doang. Ente bisa akhlaknya baik nih dari mana? Padahal ente nggak ada baba yang ngasih tahu. Kalau saya kan ada baba. Maka kata Nabi Isa, saya belajar dari lingkungan. Pokoknya apa yang saya lihat orang ngerjain begini dicela, saya enggak mau ngerjain itu. Kalau orang ngerjain begini dipuji, saya mau ngerjain itu. Pokoknya saya belajar dari lingkungan. Dan ini yang mempengaruhi hidup orang. Salah kita bergaul bahaya. Dalam satu nasihat yang disampaikan oleh Imam Malik, guru Imam Syafi'i, kata beliau, al-mar'u ala dini khalilih fal tandur man tukhalilu. Orang itu akan mengikuti perilaku temannya, maka Anda kudu pikirin dulu kalau mau berteman. Sebablah yang namanya itu kita bergaul sama tukang minyak wangi, biar kata kita itu tidak kena minyaknya, enggak kena minyaknya, paling tidak kita dapat baunya, ikut nyium juga gara-gara bergaul sama tukang minyak wangi. Kalaulah kita bergaul sama tukang las, walaupun kita enggak kebakar, paling tidak kita kena asapnya, ikut kotor juga. Begitulah kita bergaul sama orang enggak benar, kita walaupun kita enggak ikut-ikutan, tapi kita kena asapnya. Jangan salah dituduh tidak benar gara-gara bergaul. Maka manusia itu
yang membentuk adalah lingkungan. Kalau orang tinggal pada lingkungan yang tidak sehat, maka mau tidak mau perilakunya bakalan tidak sehat. Kalau orang itu belajar pada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak sehat, lembaga-lembaga pendidikan non-muslim yang menanamkan ajaran-ajaran, benih-benih melunturkan akidah Islam, maka lambat laun kita pun juga akidah Islamnya akan luntur. Begitu, tergantung bergaulnya sama siapa kita. Begitu bergaulnya. Begitu, kita kenal kagak apa kagak saudara kita bukan, gara-gara kita polisi, gara-gara Sambo kita jadi jelek. Padahal kita saudara kita bukan, teman kita bukan. Ini Sambo, kita polisi, orang temennya dia, padahal tahu juga kagak. Gara-gara satu iya, begitu rada repotnya hidup. Tuh begitu. Itu namanya bergaul. Maka keempat cara kita ngerapihin diri itu, kita bergaul dengan orang. Apa yang kita lihat buruk, maka kita jangan kerjakan. Apa yang kita lihat baik, kita kerjakan. Ini ilmu cara kita ngaji diri sendiri. Karena itu kata Imam Ghazali, jika Anda telah telisik, telah pelajari baik pada lahiriah Anda atau pada batiniah Anda udah dipelajari betul, lalu Anda enggak temukan kekurangan barang dikit pada diri Anda, kalau memang itu yakini Anda ama diri sendiri aja kagak paham, gimana Anda mau memahami orang lain? Ama diri sendiri nggak paham, dan itu alamat Anda akan hina di hadapan Allah. Kalau Allah itu menghendaki kita menjadi orang mulia, Allah tunjukkan kekurangan diri kita. Maka kayak kita ngaji nih, kita sadar kekurangan diri kita tentang pengetahuan ajaran-ajaran Allah. Maka kita melangkah kaki kita ke majelis taklim tuh pengen kita jadi orang bener. Pinter mau gampang, jadi orang bener. Orang dulu enggak pinter-pinter amat, tapi bener, bagus, cara di negara bagus, cara di lingkungan bagus, karena jadi orang bener. Tuh yang korupsi-korupsi itu kira-kira orang bodoh, orang pinter? Orang pinter. Iya, orang pinter dia yang korupsi-korupsi itu. Orang pinter muanya. Orang bener bukan? Tuh. Jadi ternyata pinter sama bener tuh terpisah. Terpisah. Maka kita tuh minta sama Allah biar jadi orang benar. Kalau orang dulu cara ngomongnya, kalau ketemu kiai doain ya anak saya biar jadi orang, begitu bahasanya. Lah emang anak lu kunyuk, begitu kata kita. Ya, bukan maksudnya dia biar jadi orang benar gitu maksudnya. Begitu biar jadi orang tuh orang benar gitu. Yang disebut manusia seutuhnya, itu orang bener gitu. Begitu orang dulu doainnya kiai biar anak saya biar jadi orang. Bah, kita kagak ngerti. Emang anaknya kunyuk begitu. Bukan maksudnya dia biar jadi orang benar. Begitu. Bener ini penting.
Salah kita bergaul, bahaya. Bahaya. Salah bergaul. Begitu, bahaya. Kemudian kata Imam Ghazali, summa in kunta shadiqan fi dhannik. Kemudian kalau kita tuh sudah cek diri kita, udah dicek dari ujung kaki sampai ujung rambut kita udah cek seluruhnya sempurna. Hidung kita mancung, alis kita kayak nun, bibir kita bagus, kaki kita bagus, semuanya bagus. Atau kita cek perilaku kita, kita orang yang bagus akhlaknya. Kalau memang benar pengakuan kita sebagai kita orang yang sempurna fisiknya, atau sebagai orang yang sempurna karakternya, maka memang kalau memang begitu setelah dipelajari, maka mestinya perilaku kita dua yang harus muncul. Kalau kita cek diri kita, ternyata enggak ada kurangnya. Dari kecil sampai niari belum pernah ngerjain dosa. Kita umpamanya dari ujung kaki sampai ujung pala enggak ada kurangnya kita. Sempurna semuanya. Maka kalau memang itu benar, tugas Anda dua. Satu, bersyukur kepada Allah yang memberikan diri Anda sempurna dengan banyak ibadah. Itulah yang dilakukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia sempurna apanya aja. Dalam berjanji itu dijaga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu manusia yang paling sempurna posturnya, karakternya. Kalau kita benar, maka kita kudu banyakin bersyukur, ibadah yang banyak. Kalau kita benar. Yang kedua, kalau memang kita benar sempurna, jangan kita rusak kesempurnaan itu dengan kita memperbincangkan ke orang lain, kekurangan orang lain. Karena kalau kita memperbincangkan orang lain, di situ sudah salah kita, udah enggak sempurna. Singkatnya saudara, kita punya lidah harus kita kontrol, harus kita jaga, jangan menggibah. Di samping dosanya besar adalah kita merupakan orang yang dungu karena kita tidak menyadari betapa banyaknya kekurangan-kekurangan diri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, manil kayis ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, orang yang pinter tuh yang bagaimana menurut agama ini? Apakah yang sekolahnya tinggi, S1, S2, S3, S4, S bonbon, atau yang bagaimana?
Ketika ditanya, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang selalu mengoreksi diri, ngaji diri sendiri, mempelajari kekurangan diri, selalu muhasabah, melihat pergerakan hari demi hari, wa amila lima ba'dal maut, dan pandangannya menatap ke depan untuk keselamatan di alam kubur dan di akhirat. Itulah yang disebut orang cerdas. Orang pinter adalah orang yang dalam dirinya sadar bahwa dia bakalan mati. Al-mar'u hadisun ba'dah fakun hadisan hasanan liman wa'a. Manusia itu kala hidup sedang mengukir sejarah diri sendiri, maka hendaklah kau ukir selama hidupmu apa yang bakal jadi bahan cerita setelah engkau meninggal dunia. Apakah orang berkomentar sama kita waktu diumumin di masjid berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Bapak Fulan bin Fulan, langsung aja yang dengar, alhamdulillah, mangga saya utuh, alhamdulillah. Ini rugi kita. Pas kita mati, orang pada syukur. Ini bahaya. Bukannya sedih, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya tidak punya tetangga kayak dia. Mampus dia, mampus sih. Waduh, bahaya. Itu bahaya. Maka kita ini mengukir sejarah. Jadilah kita membuat sejarah yang bagus untuk didongengkan oleh orang sesudah kita mati. Apa yang diceritakan oleh orang kalau kita mati itu bakal nerangin kuburan kita. Jadi yang bikin kuburan kita terang tuh salah satunya dongeng-dongeng orang. Dongeng-dongeng orang. Jadi ketika ditanya, bang, dari mana? Dari kampung anu. Saya punya kawan tuh di situ, si Fulan, Udin namanya, Udin. Waduh, dia mau payah banget, tukang mabok. Tuh kuburan kita jadi gelap, udah mati tuh. Jadi yang didongengin keburukan. Begitu gelap. Apa yang didongengin orang itu bikin terang. Saya punya temen tuh di kampung abang itu, siapa namanya, Udin. Ya Allah, dia mah bagus banget orangnya, ngaji lagi, demen-demennya ngaji, mati begitu. Bagus orangnya. Itu bikin kuburan terang. Makanya Nabi menyuruh kita udzkuru mahasina mautakum, sebut-sebut kebaikan orang yang sudah mati, terangi. Makanya ulama tuh kalau nyolat jenazah, habis selesai sholat jenazah, doa biasanya begitu ya. Lalu nanya sama yang hadir, kadang berbahasa Arab, ayyuhal hadirunal kiram, kaifa tashhaduna ala hadhil janazah. Kalau bahasa kita orang, saudara-saudara yang hadir di majelis sholat jenazah ini, saya mau tanya kepada sampean semua yang mengenal almarhum semasa hidupnya, apa di kantornya, apa di kampungnya, sebagai tetangga. Saya hendak bertanya kepada saudara-saudara semua, apakah ini almarhum orang baik? Baik, itu bikin terang kuburannya. Ini almarhum orang apa? Baik.
jahat, gelap kuburan, gelap. Jadi kalau ada orang nanya begitu tuh, kita jangan pelit mulutnya. Bagaimana menurut saudara? Apa kita almarhum orang baik? Kita jawab yang kencang. Hah? Ya, kalau bahasa Arab kan khair gitu. Bahasa kita aja. Kita ambil contoh, ini kan mayit. Ini mayit. Kita tanya sama saudara nih. Saudara-saudara yang mengenal ini almarhum, apa di kantor, apa di kampung, apa di lembaga, gitu, apa bertetangga, apakah ini almarhum orang baik? Jadi kita jangan pelit tuh mulutnya. Nih saya mau latih dulu biar mulutnya rapi. Gitu, kita contoh ini mayit. Kata saya nih sebagai yang nanya nih, menurut saudara-saudara, apakah ini almarhum orang baik? Nah, kita tuh harus begitu mulutnya. Jangan kita kata begini, gua gak kenal. Itu namanya akhlak paling buruknya akhlak. Kita ukur diri kita, orang gak kenal sama kita, komentarnya orang baik, seneng gak? Nah, sama. Nanti kita mati begitu. Nantinya, kalau kita mati, nanti orang lain bakal berkata ketika ditanya tuh, apakah ini almarhum orang baik? Bakal orang tuh, gara-gara kita dulunya diem mulu, baik, udah begitu, husnudzon, apalagi kita nggak kenal, gitu. Lebih-lebih kita kenal, udah kesan pertama orang baik aja, iman itu mulia, begitu. Jadi jangan pelit. Kita ditanya orang baik, yang jawab 3 dari 100, lah kan berarti sama dengan orang buruk ini. Dicatat buruk, gelap. Jadi kita tuh jangan sungkan. Kenapa? Karena uzkuru mahasina mautakum. Sebutin yang baik-baik dari yang mati. Tapi masanya dia mabok, di luar mabok doang enggak, dia juga pernah juga nyumbang masjid. Itu aja yang ada di otak kita. Nyumbang ke masjidnya tuh diingat. Baik. Begitu. Sebab dulu ada orang namanya Bator. Ada orang namanya Bator. Namanya Bator. Namanya. Jadi ini orang terkenal sedunia. Kalau dia orang yang pelit. Pelit. Boro duit. Dosanya diminta, oga dikasih. Dosa diminta, enggak mau ngasih. Orang apa tuh? Wih, pelit banget. Dosa diminta kagak kasih juga. Apalagi duitnya. Ini terkenal sekampung. Kalau bahasa Yai Zainuddin MZ, pelitnya 17 setan. Bahasanya itu. Dari bahasa kitanya pelit banget gitu. Begitu bahasa kitanya. Tapi dia tahu tuh pesan Nabi itu, kalau mati disebutin kebaikannya, maka dia datang kepada temannya dia yang dulu, dia bagi duit, kasih 200.000 orang 10. Apaan ini? Begini, nanti kalau gua mati, lu jangan kagak, lu nyolatin gua. Kalau gua mati, lu nyolatin gua, lu pada nyolatin. Pasti bakal ditanya tuh. Nih orang-orang baik, orang jahat. Gua kan udah bagi duit nih. Lu bilang gua orang baik. Maka kemudian itu waktu mati yang nyoletin dia pada, yang lain nggak boleh. Dia aja. Orang 10. Begitu. 11 sama imam, udah kayak main bola aja 11. Jadi si imam itu nanya, saudara-saudara yang nyolatin, yang hadir nih, apakah ini almarhum orang baik? Semuanya baik, semuanya. Begitu. Itu si imam bingung. Ini kok baik? Hampir udah selesai. Fatihah ada.
Orang baik. Lolos ya diampuni. Tadinya mau disiksa di kubur kagak jadi. Gara-gara apa? Komentarnya orang baik. Sampai si imam tuh nanya, baik dari mana? Gua dibagi duit 200.000. Jadi ternyata nyogok tuh mendingan sama begitu tuh. Begitu. Jangan nyogok KPK, ketahuan repot. Tuh nyogok. Orang baik. Orang baik. Begitu. Jadi mulai besok ada orang meninggal. Kalau tanya orang baik, udah gitu. Emang apa? Muslim dah. Sebenarnya muslim pasti sholat, udah gitu aja. Kita lihat yang baik yang buruk nggak kita lihat dah. Begitu. Tuh hidup. Biar kita itu enak. Baik, baik. Begitu. Baik, baik. Udah kayak begitu aja. Begitu. Kata Imam Ghazali, kita bersyukur sama Allah. Kalau kita udah telaah diri kita ternyata nggak ada kekurangannya, kita alhamdulillah. Yang kedua, jangan kita kotori kalau kita udah bersih dengan kita menggibah orang. Kalau kita udah kotori dengan menggibah orang lain, itu menunjukkan kita kotor. Dah rapihin begitu. Kita yang bagus, yang bagus. Ada seorang bapak cakep, kalau manggil bini cantik, manggil bini sayang, sampai tetangganya kagum. Amalannya apa? Itu udah kakek-kakek sama bini panggilnya cantik, sayang. Amalannya apa kong? Biar saya bisa kayak engkong nih rukun sampai tua. Kongkong nih sama bini panggilnya cantik baik. Kata dia, ente mau ilmunya, mau. Tapi jangan dongeng-dongeng. Sebab nggak bisa kedongengin. Iya baik. Sebetulnya saya lupa nama bini saya siapa. Daripada salah nyebut. Waduh, ini mah parah nih. Bukan karena hormat, menutupi kekurangannya. Dia lupa nama bininya aja siapa. Mungkin saking banyaknya kali ya salah nyebut kali ya. Itu begitu saudara. Jadilah kita orang tuh belajar sedikit demi sedikit menata agar supaya kita menjadi pribadi yang pandai mengelola daripada kita punya diri. Begitu. Maka kita kudu banyak zikir, kudu banyak berobat, banyak baca sholawat. Agar apa? Agar Allah kontrol lidah kita. Kenapa kita kurang demen baca sholawat? Sebab lidah kita kotor. Jadi enggak diizini nama Nabi. Orang yang kotor ini memuji-muji orang mulia, enggak diizinin. Makanya kurang tertarik baca sholawat tuh kita. Maka bertaubatlah kita sama Allah. Mumpung di awal-awal Muharram nih, agar supaya lidah kita lancar, terbiasa bersolawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang paling penting, paling penting. Menggibah. Menggibah yang paling gede dosanya menggibah ulama. Jadi menggibah orang biasa dosanya ibaratnya atu. Kalau menggibah ulama tuh 70 kali lipat. Begitu besar. Kita no comment kalau ulama. Ngomongin ulama habis kita. Ganjaran kita nih 40 tahun angus. Kalau ngomongin ulama ini nggak benar.